Dalam Islam, etos kerja dikenal sebagai sifat kepribadian seorang muslim yang meyakini bahwa bekerja bukan hanya untuk mendapatkan materi atau sekedar mencari nafkah saja, melainkan suatu manifestasi iman dan amal soleh. Manifestasi iman sendiri memiliki artian bekerja adalah ibadah. Selain itu, etos kerja dapat diartikan sebagai rasa semangat atau motivasi bekerja yang dilandasi dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semata-mata hanya mengharapkan ridhonya. Sebagaimana perintah Allah kepada umatnya dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ketika seorang muslim bekerja, itu tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan dan kemaslahatan bagi manusia lainnya. Sebagai contoh, seorang kepala keluarga yang bekerja atau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu, hasil dari bekerjanya itu dapat memenuhi kebutuhan para anggota keluarga, yakni istri dan anak-anaknya. Atau contoh lainnya, ketika kita sedang bekerja untuk orang lain atau bekerja sama dengan orang lain. Etos kerja sendiri seringkali dibahas dalam Al-Quran dan hadis, yang biasanya berisikan tentang anjuran kepada umat Islam untuk bekerja keras. Di antaranya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maksud dari ayat Al-Quran dan hadis di atas adalah menganjurkan manusia, khususnya umat muslim, untuk bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Dengan kata lain, seorang muslim harus memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga kita berhasil menempuh urusan baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip-prinsip etos kerja dalam Islam. Yang pertama, kerja adalah ibadah. Niatlah dalam bekerja sebagai ibadah, pengabdian kepada Allah, maka pekerjaanmu akan sukses di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 sampai dengan 57, yang artinya, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Yang kedua, kerja adalah amanah. Kita dilahirkan di bumi tidak lain karena sebuah tugas yang harus kita emban dengan amanah. Maka, apapun profesi kita, bekerjalah dengan amanah. Yang ketiga, kerja adalah amal soleh. Manusia terdiri dari berbagai lapis dimensi, salah satunya raga dan rohani. Maka bekerjalah dengan orientasi untuk beramal soleh kepada sesama manusia. Baik itu untuk menafkahi istri, anak-anak, maupun orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, kerja itu harus halal. Agama Islam sangat menjelaskan mewajibkan setiap muslim untuk bekerja dari segala hal dan sesuatu yang halal. 5. Hindari hal yang diharamkan oleh Allah. Tentunya kita tahu, banyak sekali pekerjaan yang diharamkan oleh Allah, misalkan menjual diri, mencuri, menipu, dan lain-lain. Semua yang diharamkan itu hindarilah, maka kerja kerasmu akan mendapat ridho dari Allah. 6. Hindari unsur masyir, gharar, riba, dan batil. Dalam Islam, kerja keras harus halal. Kembali pada poin yang keempat. Untuk itu, unsur-unsur yang ada di atas tidak diperbolehkan atau batil.
Ketujuh, serahkan pekerjaan pada yang ahli. Seorang ahli layak diserahkan atau diberikan sebuah pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, karena dia mempunyai keahlian yang ada di bidangnya dan patut dihargai. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman bahwa janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, belum sempurna akalnya, dan harta yang dijadikan Allah sebagai pokok penghidupan. 8. Hak-hak pekerja harus dipenuhi. Hak-hak seorang pekerja harus dipenuhi, janganlah dikurangi, karena itu wajib atau fardu hukumnya. Saat ini, banyak manajer atau atasan yang memotong gaji karyawan dengan berbagai alasan. Dan yang kesembilan, membelanjakan hasil dari kerja tersebut secara baik dan benar. Ketika kita sudah bekerja keras, pasti kita akan mendapatkan hasil dari kerja keras tersebut, misalkan sebuah gaji. Gaji itu akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik keluarga atau dapat kita serahkan kepada orang lain yang membutuhkan, yaitu sedekah. Namun, dalam realita kehidupannya, masih banyak dari kita, khususnya umat Islam, yang bersikap malas, tidak disiplin, kurang bekerja keras, dan bekerja seenaknya. Intinya, kita kurang bisa menerapkan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sedang bekerja. Maka dari itu, kita tidak dapat dikatakan sebagai seorang pekerja profesional ketika masih mempunyai sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang bekerja secara profesional. Karena Islam juga sangat menjunjung tinggi profesionalisme dalam kerja. Dahulu kala, para nabi pun bekerja secara profesional semasa hidupnya, baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk kepentingan dan kemaslahatan para umatnya. Sebagai contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing dan berniaga. Lalu ada Nabi Daud yang bekerja sebagai tukang besi, Nabi Idris bekerja sebagai tukang jahit. Begitu pula para nabi yang lainnya, mereka bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang giat dan profesional dalam bekerja. Dalam Al-Mu'jam Al-Awsah, Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis bahwa Aisyah radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia mengerjakan secara profesional. Hadis riwayat Imam Tabrani. Etos kerja sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena dapat meningkatkan kompetensi seseorang dalam bekerja. Dalam artian lain, etos kerja itu modal dasar bagi seseorang untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Karena etos kerja juga memiliki karakteristik utama si pekerja, semangat dasar untuk bekerja, pikiran, etika, perilaku atau akhlak si pekerja yang dapat menentukan keberhasilan si pekerja dalam pekerjaannya. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda sejak dini wajib menerapkan dan membiasakan sifat etos kerja dalam kehidupan sehari-hari, agar dapat memudahkan kita di kemudian hari dalam menggapai keberhasilan kita dalam suatu pekerjaan.